Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah multimedia bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Kita masuk pertemuan ketiga ya, dan di pertemuan ini saya akan membahas mengenai representasi data ya, citra dan grafis, lalu ada tipe-tipe data citra atau grafis dan format-format file ya. Mari rekan-rekan mahasiswa kita simak video berikut ini. Nah, ini ada tipe-tipe data citra ya. Ada cukup banyak tipe-tipe data citra. Yang pertama ada multispektral. Ya, adalah citra-citra digital hasil rekaman sensor pada spektrum yang relatif besar ya, mulai dari resolusi spektral rendah hingga menengah. Nah, yang kedua ada pankromatik ya, adalah citra digital hasil rekaman sensor atau mode pankromatik ya terhadap spektrum visible dan hasilnya disimpan di dalam sebuah band tunggal atau relatif lebar sehingga foto hitam putih. Nah, citra digital yang beresolusi spektral rendah atau single board band ya, ini memiliki resolusi spasial yang bervariasi di sekitar tinggi mulai dari menengah hingga sangat tinggi. Nah, kasus Landsat 7 sensor ETM beresolusi spasial 15 m ya. Nah, sementara pada QuickBird resolusi spasialnya 0,5 m. Nah, citra-citra di digital pankromatik pada umumnya berharga menengah. Yang ketiga ada hyperspektral ya. Ini adalah citra-citra digital yang tidak jauh berbeda dengan citra digital multispektral ya. Tetapi pada umumnya datanya hanya mencakup domain-domain spektral visible ya, NIR dan SWIR. Hanya saja pada hyperspektral ya, citra-citra ini merupakan hasil rekaman ya pada domain-domain yang relatif sempit ya, atau resolusi spektral tinggi. Hingga sistem sensor yang bersangkutan menghasilkan banyak band citra. Nah, total harga citra-citra digital hyperspektral relatif mahal ya. Selanjutnya ada radar. Oke. Ya, berikutnya ada radar ya. Radar adalah citra-citra digital hasil rekaman sistem sensor ya pada domain-domain atau band. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik microwave ya. Pada umumnya citra-citra digital yang tergolong ke dalam kelompok ini memiliki resolusi spasial menengah hingga tinggi. Harganya pun relatif mahal. Nah ya, jadi ada high spatial resolution. Adalah citra-citra digital yang memiliki resolusi spasial tinggi atau bahkan sangat tinggi. Nah, citra-citra tersebut diantaranya adalah produk-produk sistem sensor, ya, satelit atau QuickBird, Iconos, dan lainnya. Nah, citra-citra ini memiliki harga yang mahal ya. Selanjutnya, ya ini ada format file citra. Ya, mungkin teman-teman sudah beberapa ada yang tahu ya mengenai format file citra ini. Yang pertama ada JPEG ya atau .jpg. Nah, ini yang biasa kita temukan ya dalam format gambar ya, ekstensi gambar. Format gambar yang baik digunakan untuk menyimpan gambar-gambar dengan ukuran lebih kecil. Nah, itu untuk JPEG atau JPG. Yang kedua ada GIF atau .gif. Nah, ini GIF ini bisa memainkan animasi gambar sederhana. Jadi, teman-teman kita sudah pernah bahkan pernah menggunakan ya GIF ini ya. Jadi, gambar animasi ya, itu hanya sepersekian detik ya, dan itu berulang-ulang ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya GIF ini ya. Jadi, gambar ya dia bergerak seperti animasi sederhana ya. Hanya sepersekian detik, namun dia sifatnya looping, berulang-ulang ya, yang sering kita temukan seperti itu, yang juga saya pahami ya seperti itu. Yang selanjutnya ada PNG atau PNG. Salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Ya, ini file termasuk file yang bagus ya. Jadi menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Yang selanjutnya ada .tif ya.
Format yang fleksibel yang biasanya disimpan sebagai 8 bit atau 16 bit per warna, ya ada merah, hijau, dan biru. Ya. Lalu selanjutnya ada RAW, ya ditujukan untuk format citra RAW yang tersedia secara opsional di beberapa kamera digital. Selanjutnya ada BMP ya, menangani file grafik di sistem operasi Microsoft Windows. Lalu ada PBM, merupakan format citra hitam putih yang sederhana. Nah, selanjutnya ada PGM, merupakan format citra abu-abu yang sederhana. Nah, selanjutnya ada PPM, ya merupakan citra format berwarna yang sederhana. Lalu ada Portable Image File Format, ya. Format ini baik digunakan untuk menyimpan dan membaca kembali data citra. Selanjutnya ada CGM, ya, format file untuk grafik vektor 2 dimensi, grafik raster, dan teks, dan didefinisikan oleh ISO, ya. Lalu ada PCX, ya, format gambar yang aslinya diciptakan untuk PC Paintbrush, ya. Lalu selanjutnya ada MPG atau .mpg, MPEG, ya, ini juga sering kita temukan juga, ya. Digunakan di dunia internet dan diperuntukkan sebagai format penyimpanan citra bergerak atau video. Lalu selanjutnya ada PostScript, ya. Lalu ada PostScript ini, citra ini dipresentasikan ke dalam deret nilai desimal atau heksadesimal yang dikodekan ke dalam ASCII, ya, ASCII. Lalu ada RGB menggunakan format penyimpanan citra yang dibuat oleh Silicon Graphics untuk menyimpan citra berwarna. Dan yang terakhir ada RAS digunakan untuk menyimpan citra dengan format RGB tanpa kompresi. Baik, untuk pertemuan ketiga, ya, saya cukupkan. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat, ya, dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.